kebutuhan kami akan rawat jalan itu bisa Di awal reses masa persidangan pertama tahun 2022-2023, DPRD Provinsi Gorontalo yang tergabung dalam reses Dapil 3 Kabupaten Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie. Kunjungan kerja para anggota DPRD ini di samping akan menampung sejumlah aspirasi dari masyarakat sekaligus menindaklanjuti KSO atas kunjungan pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Gorontalo ke DPRD Cikarang terkait peningkatan layanan status RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Monitoring yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sopyan Puhi meninjau sejumlah fasilitas yang akan digunakan untuk menunjang peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie yang meliputi pemanfaatan gedung X-Mall, solar cell untuk listrik, dan sejumlah ruangan yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan pasien cuci darah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sopyan Puhi menjelaskan bahwa untuk meningkatkan status pelayanan RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, pemerintah Provinsi Gorontalo sebelumnya telah berupaya dengan mendukung fasilitas rumah sakit melalui KPBU, yaitu kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional PEN tahun 2021, namun gagal. Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie menurut Sopyan yaitu melalui KSO, kerjasama operasional yang diawali dari satu layanan hemodialisa. Apabila pelayanan ini berjalan, maka akan dikembangkan ke pelayanan-pelayanan yang lainnya. Untuk pelayanan maksimal di Ainun, kita tahu semua bahwa fasilitas Ainun ini perlu untuk kita benahi, kita perlu tingkatkan. Dan pemerintah daerah kemarin memang telah berupaya untuk mendukung fasilitas ini dengan PKPBU, itu kan gagal. Kemudian terakhir ini dengan dana PEN, itu pun gagal. Maka kerjasama yang dibuat hari ini dengan pemerintah provinsi dan rumah sakit adalah KSO. Jadi dengan KSO kerjasama operasional di salah satu layanan kita mulai dengan hemodialisa. Itu dulu yang kita mulai. Kalau itu bisa jalan, maka kita kembangkan dengan layanan-pelayanan yang lain. Yang kedua, pemanfaatan gedung seperti mall ini, bekas mall ini, nanti kita manfaatkan untuk kita masih kaji lagi apakah gedungnya ini masih layak untuk dimanfaatkan atau tidak. Nanti kita tunggu kajian dari PU. Kalau toh itu masih layak, maka ini kita manfaatkan untuk perkantoran dan poliklinik. Dan yang bangunan yang ada itu full untuk layanan-layanan rawat inap. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau ini tidak layak lagi, maka kita minta kajian dari dinas teknis untuk misalnya itu dibongkar ini. Setelah dibongkar, kemudian akan kita bangun lagi yang baru sesuai dengan Permenkes. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, ini kita bahas mulai 2023 seterusnya. Kita butuh apa? Prediksi sementara ini di sini memang pernah ada kajian di tahun 2003. Memang sudah lama kajian. Makanya kajian itu kami minta dikaji lagi untuk kelayakan dan bangunan masih bisa dipakai. Tapi kalau melihat ini konstruksi mall, sudah tentunya kalau dia dipakai maka untuk rawat inap sangat tidak mungkin. Untuk rawat inap mesti ada WC-nya segala macam, ini kan tidak mungkin kita buat WC. Nah, itu dua kemungkinan itu yang akan kita temukan. Dan itu kami akan bahas bersama dengan polisi. Yang kedua, energi. Yang ketiga, energi. Rumah sakit ini butuh energi yang besar. Saat ini mereka bayar listrik saja itu sekitar 130 juta per bulan. Ini sangat besar. Nah, kita punya energi baru terbarukan, misalnya energi surya, yang program Kementerian ESDM. Dan kita akan kerjasama dengan komisi, kami sudah minta proposalnya, komisi akan memperjuangkannya untuk dapat mendapatkan bantuan program listrik tenaga solar cell seperti itu, minimal untuk menekan pembiayaan listrik. Yang terakhir adalah SDM-nya. SDM-nya kita butuh, dan alhamdulillah SDM sekarang kita sudah butuh kerjasama dengan dokter-dokter ahli yang akan masuk, dan itu nantinya akan ditempatkan di pusat-pusat layanan seperti poliklinik dan sebagainya. Tetapi kendalanya adalah kita butuh ruangan.
Karena tujuan kami bahwa ingin meningkatkan status rumah sakit ini dari C ke B. Tapi kalau status rumah sakit menaik itu disertai dengan fasilitas rawat inap yang besar, yang punya karena kita belum punya. Nah itu akan kami maksimalkan dulu. Dia tipe C tapi kita maksimalkan pelayanan. Nah, itu yang kita harapkan dan insya Allah dalam waktu berikut ini kita akan lagi bersama. Bukan hanya itu, politisi Partai Nasdem ini juga akan mengevaluasi pemanfaatan kelayakan gedung X Mall. Apakah masih layak atau tidak digunakan sebagai ruangan rawat inap? Maka perlu adanya kajian yang mendalam dari dinas terkait. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasrin Ainun Habibie, Dr. Fitrianto Rajak berharap agar pihak DPRD Provinsi Gorontalo bisa mensupport segala kekurangan kebutuhan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit, khususnya sarana ruang rawat inap yang sampai saat ini masih minim. Supaya paling tidak bisa support lah apa yang makanya kemudian kami ajak berkunjung ke gedung X-Mall ini untuk melihat apakah masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Makanya kalau masih bisa dimanfaatkan, segera kita manfaatkan untuk pengembangan layanan. Kalau tidak bisa, nanti bisa memikirkan alternatif lain untuk pengembangan. Hal yang paling urgent di RS Ainun sendiri apa Pak yang menjadi bahan waktu di rapat tadi? Jadi sebenarnya yang urgent itu kita butuh sarana untuk rawat inap. Itu yang paling urgent. Makanya tadi sempat kita sampaikan dengan tidak jadinya pengembangan ini melalui mekanisme PEN, alhamdulillah disupport oleh DPRD untuk mencari sumber anggaran lain untuk bisa memenuhi gedung rawat inap. Dengan Pemprov sendiri sudah berkoordinasi, mereka pun support terkait itu. Ada juga yang mencapai 100 lebih per bulan? Karena rumah sakit, namanya rumah sakit itu pelayanannya 24 jam penuh. Makanya untuk sekarang biaya listrik yang kita keluarkan rumah sakit itu sampai 130 juta per bulan. Dan makanya pas kunjungan ini kami mengharap dari DPRD bisa support usulan ke Kementerian ESDM untuk bisa membantu rumah sakit dengan solar cell. Karena tadi sempat diskusi juga ternyata dengan solar cell bisa menekan sampai 50% biaya listrik. Kunjungan tim Reses Dapil 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasrin Ainun Habibie turut didampingi oleh OPD pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni dari Dinas PU, Dinas PNM SDM, Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan, dan Inspektorat. Tim Liputan melaporkan.